kita akan bahas tentang bagaimana cerita tentang perkembangan puasa bulan Ramadan. Kewajiban puasa ternyata pada awalnya tidak seperti sekarang yang kita jalani. Kewajiban puasa pertama kali adalah diwajibkan puasa Asyura, cuma sehari dalam setahun. Sehari dalam setahun. Ya, dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahud tasum. Ini adalah marhalah yang pertama, tahapan yang pertama. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW datang kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadzal yaum?" Hari apakah ini? Alladzi tasumunahu, yang kalian puasai. Orang Yahudi berkata, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang agung. "Hadza yaumun anjallahu Musa wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya, wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa di hari Asyura 10 Muharram karena bersyukur kepada Allah telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa amaran nasa bisiyamihi, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa hari Asyura. Jadi hari Asyura ini hukumnya wajib pertama kali. Ramadan belum ada. Ramadan belum ada. Dan ternyata hari Asyura ini yang puasa banyak. Bahkan dalam riwayat yang lain, hari Asyura juga dipuasai oleh orang-orang musyrikin Arab. Dan hari Asyura orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy mengganti kiswah Ka'bah. Mereka mengumumkan hari tersebut. Kemudian juga orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Dan kaum muslimin juga berpuasa pada hari Asyura. Ini kewajiban puasa pertama kali. Hukumnya adalah wajib. Kemudian berkembang, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan seterusnya ayyama ma'dudat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Maka turunlah ayat-ayat tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Maka berubahlah, yang wajib adalah puasa bulan Ramadan sebulan penuh dalam setahun. Jadilah puasa Asyura jadi sunnah, tidak wajib lagi. Jadi sunnah dan tidak wajib lagi. Ini marhalah kedua. Tetapi pada marhalah kedua ini pertama kali diberi takhir, pilihan. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu untuk berpuasa, ya, kemudian dia tidak ingin berpuasa, maka boleh meskipun dia mampu, tetapi dia harus bayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Satu hari satu makanan buat orang miskin. Satu hari satu makan, siang atau malam. Kemudian kata Allah, wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa lebih baik. Ya. Pada turun ayat ini Allah beri takhir, pilihan. Ini tahapan berikutnya. Boleh berpuasa, boleh tidak. Yang pengin puasa, meskipun pengin puasa maka itu lebih baik. Yang tidak pengin puasa, meskipun dia masih muda, meskipun dia mampu, dia boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Tahapan berikutnya ada pilihan. Faham? Ini tahapan keberapa? Kedua. Tahapan ketiga, maka tidak ada pilihan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Tidak ada pilihan, siapa yang melihat bulan, yaitu melihat hilal atau mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa, tidak ada pilihan. Yang bayar fidyah cuma yang tidak mampu untuk berpuasa. Seperti kakek tua, nenek tua yang tidak mampu lagi berpuasa, orang yang sakit, yang tidak mungkin sembuh, maka mereka lah yang bayar apa? Fidyah. Adapun yang mampu berpuasa, maka wajib berpuasa, tidak ada pilihan. Paham? Kemudian tahapan berikutnya juga yang disebutkan dalam tahapan puasa. Dahulu lebih berat. Orang kalau sahur, dia hanya boleh makan di malam hari antara maghrib sampai isya, itu saja. Jadi sahur terakhir sampai solat isya. Atau sebelum tidur. Siapa yang sudah solat isya, mungkin dia tunda solat isyanya jam 9, jam 10. Atau dia sudah tidur, tidak boleh makan lagi. Misalnya dia tidur jam 9, udah, enggak boleh makan lagi. Bangun jam 1 lapar, enggak boleh makan lagi. Aturannya batas terakhir makan sahur atau makan malam cuma solat isya atau sebelum apa? Tidur. Ini dikatakan oleh dalam riwayat Ibnu Abbas dalam Sunan Abu Dawud,
kana an-nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallau al-atamata hurima alaihim at-ta'amu wasyarabu wan-nisa wa shamu ila al-qabilah. Adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika para sahabat sudah salat Isya, maka diharamkan bagi mereka untuk makan lagi, untuk minum lagi, dan untuk menggauli istri-istri mereka lagi, dilarang. Akhirnya mereka berpuasa sampai besok, sampai terbenam matahari lagi besok hari. Ini aturan berat. Berat atau tidak? Berat, karena jadwal sahur cuma sebentar. Antara maghrib sampai Isya, atau maghrib sampai sebelum tidur. Maka terjadilah suatu peristiwa yang menyedihkan menimpa seorang sahabat namanya Qais bin Sirma al-Ansari. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia bercerita, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsiya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari mereka berpuasa, kemudian datang iftar, waktu berbuka, kemudian tidur sebelum dia berbuka, maka dia tidak boleh makan lagi karena sudah terlanjur tidur. Tidak boleh makan lagi. Kemudian berpuasa sampai besok hari lagi. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah al-Ansari dari kaum Ansar. Dia berpuasa. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu. Tatkala tiba waktunya berbuka puasa, dia pun mendatangi istrinya. Faqala laha, dan dia bertanya, "A indaki ta'amun?" Wahai istriku, ada bukaan enggak? Ada takjilan enggak? Qalat la, tidak ada. Subhanallah. Sahabatul miskin-miskin. Ada buka enggak? Enggak ada. Kata istrinya, "Walakin antaliku fa atlubu laka." Tapi saya akan pergi carikan makanan buat kamu. Subhanallah. Sahabat ini enggak ngomel, kamu ngapain aja. Subhanallah. Mungkin memang enggak ada. Kebiasaan bagi mereka, kadang makan, kadang enggak makan, kadang sarapan, kadang enggak sarapan. Kadang makan malam, kadang enggak makan malam. Sehingga dia pun tidak marah-marah. Di sini bilang, "Sebentar ya Mas, saya cari dulu." Ini tidak marah-marah, dia bilang, "Ayo cepat, aku lapar." Enggak. Itu kalau kita atau sebagian kita. Wa kana yaumuhu ya'mal, padahal hari itu dia kerja. Capek kerja siang hari, waktunya berbuka enggak ada makanan. Faghalabatu ainahu, istrinya sedang cari makanan, ternyata dia ngantuk, akhirnya ketiduran. Aturannya apa? Kalau sudah tidur tidak boleh apa? Makan lagi. Faja'athu imra'atuhu, maka istrinya bawa makanan. Falamma ra'athu qalat, tatkala lihat suaminya tidur, oh, udah enggak bisa makan lagi. Khaybatan lak, rugi kamu suamiku. Ini makanan datang kamu sudah apa? Tidur. Bangun, wah, sudah enggak boleh makan lagi. Aturannya sudah tidur enggak boleh makan lagi. Disebut dalam sebagian riwayat, istrinya bilang, "Karena sayang kau belum tidur." Kata dia, "Enggak, saya sudah tidur." "Enggak, kau belum tidur." "Enggak, saya sudah tidur." Subhanallah. Dia tidak bilang, "Iya, mungkin belum ya." Belum ya. Sahabat ini bertakwa kepada Allah. Dia bilang, "Saya sudah tidur." Istrinya bilang, "Mungkin belum." "Enggak, saya sudah tidur." Akhirnya dia tidak boleh makan lagi, belum berbuka. Akhirnya besok dia kerja lagi seperti kebiasaannya. Falamman tasafan nahar gusya alaihi. Ketika tiba siang hari, dia kerja, akhirnya pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikanlah kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat penyelamat untuk kita semua. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Di malam hari silakan menggauli istri-istri kalian, sampai firman Allah, "Wa kulu washrabu." Makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai azan subuh. Maka ketika itu peraturan berubah seperti sekarang ini. Terima kasih kepada Qais bin Sirma al-Ansari yang pingsan. Seandainya dia tidak pingsan, kita yang pingsan. Jazahullah khairan ya. Alhamdulillah, dengan sebab dia pingsan kita selamat ya. Akhirnya peraturan puasa berubah. Jadi marhalah yang keberapa ini? Yang terakhir. Yang keberapa? Yang keberapa? Keempat atau kelima? Ya sudahlah, terserah. Taib, maka begitulah urutan puasa, dan banyak aturan-aturan hukum yang bertahap ya. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.